Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan hidup dan mati untuk menguji hamba-hambanya, sehingga terbedakan siapa yang paling baik amalannya di antara mereka. Begitu pula kita memuji Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang menciptakan manusia untuk beribadah kepadanya dan memuliakan hamba-hamba yang mentaatinya. Sungguh berbahagia orang-orang yang bertakwa kepadanya, dan sungguh merugilah orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi yang mulia Sayyidina Muhammad bin Abdullah, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jalannya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan dunia ini ibarat tempat penyeberangan yang sedang dilalui oleh orang-orang yang hidup di dalamnya. Setiap orang akan melewati dan meninggalkannya, lalu menuju kepada kehidupan yang sesungguhnya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia ini sebagai tempat beramal dan akhirat sebagai tempat pembalasan amalan. Maka setiap orang yang beramal, dia akan melihat balasannya, dan orang-orang yang lalai akan menyesali perbuatannya. Setiap orang yang menjalani kehidupan dunia ini akan ada saat berakhirnya. Hari pembalasan pasti akan datang, dan apa saja yang akan datang adalah sesuatu yang dekat. Maka janganlah kita tertipu dengan gemerlapnya kehidupan dunia yang sementara ini, sehingga melalaikan dari kehidupan yang sesungguhnya di akhirat nanti. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, ingatlah bahwa kematian adalah sesuatu kepastian yang akan menimpa seseorang. Kematian akan memisahkan dirinya dari keluarganya, harta, serta tempat tinggalnya. Allah Subhanahu wa taala memberitakan melalui firman-Nya bahwa di antara manusia ada yang akan mendapatkan pertolongan dan mendapatkan kabar gembira pada saat kematiannya, serta ada pula yang merasakan ketakutan yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu
wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum biha ma tashtahi anfusukum wa lakum biha ma tad'un. Malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan berbahagialah dengan sorga yang telah dijanjikan Allah kepada kalian. Kami adalah penolong-penolong kalian dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalam sorga kalian akan memperoleh apa yang kalian inginkan, dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kalian minta. Quran Surat Fussilat ayat 30 sampai 31. Sungguh kita semua tentu mengharapkan kabar gembira di saat malaikat maut hendak mencabut nyawa kita, karena dengan itu seseorang akan mengawali kehidupan bahagia di alam akhiratnya, dimulai dengan kenikmatan di alam kuburnya dan kemudahan-kemudahan yang terus dialami pada kehidupan akhiratnya. Keutamaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan ini akan dirasakan oleh orang-orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga menerima dan menjalankan syariatnya, yaitu orang-orang yang senantiasa ikhlas dalam beribadah kepadanya dan mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para ulama yang mengikuti jejaknya. Adapun orang-orang yang menyerahkan dirinya kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga beribadah kepada selainnya, menyelisihi jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta jalan para ulama yang mengikutinya, maka dia akan merasakan siksa yang sangat pedih, dimulai dari kematiannya dan begitu pula ketika berada di alam kuburnya serta kejadian-kejadian berikutnya. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehidupan dunia ini akan berakhir dan akan datang saatnya hari kebangkitan. Seluruh manusia sejak yang pertama kali diciptakan hingga yang terakhir kali diciptakan akan dibangkitkan dari alam kuburnya serta akan dikumpulkan di padang mahsyar. Selanjutnya kehidupan akhirat akan berujung pada dua tempat tinggal yang sesungguhnya, yaitu surga atau neraka. Maka di antara manusia yang menjadi penduduk surga akan dikatakan kepada mereka, kulu washrabu hani'an bima aslamtum fil ayyamil khaliyah. Makan dan minumlah kalian dengan penuh kesenangan disebabkan amal yang telah kalian kerjakan pada hari-hari yang telah lalu saat di dunia. Quran Surat Al-Haqqah ayat 24. Sementara yang lainnya akan menjadi penduduk neraka dengan penuh penyesalan. Mereka berkata, ya hasrata ala ma faradtu fi zambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Amat besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah, dan aku sungguh dahulu termasuk orang-orang yang memperolok-olokkan agama Allah. Quran Surat Al-Zumar ayat 56. Akhirnya mari kita berlomba-lomba dalam beramal soleh dalam kehidupan yang singkat ini. Janganlah kita menjadi orang yang memiliki sifat sombong sehingga menolak kebenaran dan yang datang kepada kita, dan janganlah pula kita menjadi orang yang mendahulukan dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Allah Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa amma man tagha wa athara al-hayata dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa inna jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggalnya. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Rabb-Nya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya,
maka sesungguhnya sorgalah tempat tinggalnya. Quran surat An-Najiyat ayat 37 sampai 41. Demikian khutbah singkat yang dapat kami sampaikan. Kita memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina